Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat, kawan-kawan sekalian yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada. Alhamdulillah, puja dan puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla, atas segala karunia nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, yang mana pada kesempatan kali ini dapat kembali melanjutkan dari pembahasan kita di pertemuan kedua ini, serial dari pembahasan kitab Fikih Asmaul Husna. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita membahas suatu yang mendasar, yaitu pembahasan tentang back to basic. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita juga akan melanjutkan dari muqaddimah pertemuan kita insyaallah ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan para umatnya hingga hari kiamat kelak. Kawan-kawan sekalian yang semoga dirahmati Allah, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang sedikit tapi berkah. Ya, sedikit tapi berkah. Sebagaimana broadcast yang sudah disebarkan di media sosial, dan pembahasan ini kita angkat karena terinspirasi dari pertanyaan kawan-kawan ya pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang mengapa para ulama salafus saleh terdahulu itu kok selalu menjadi yang terdepan, ya. Kok para salafus saleh terdahulu itu selalu menjadi yang terdepan dibanding kita yang hidup pada masa-masa ini, dan mereka menjadi orang-orang yang lebih bertakwa, kualitas mereka lebih top one, yang terbaik dan seterusnya. Padahal jika kita berusaha berpikir, kita pakai logika kita, dan Allah perintahkan untuk kita senantiasa berpikir dari kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita, mana yang lebih efektif dan mana yang lebih efisien. Ya. Seperti pembahasan yang kemarin yang kita bahas, ketika Allah Subhanahu wa taala telah membuka selebar-lebarnya dari ilmu agama ini, yang mana kita nggak perlu sebagaimana Abdullah atau Jabir bin Abdullah radhiyallahu an harus berjalan 1 bulan lamanya, harus beli onta untuk perjalanan tersebut. Ya, kita modal ini aja. Ya, semua pasti tahu ini, yaitu apa? Jempol. Bahasa kita sekarang modal jempol. Modal jempol orang mungkin untuk nyebar hoax, modal jempol orang mungkin untuk ini itu dan segala macam, main games juga kan. Ya, maka dengan modal jempol ini kita bisa mendapatkan atau mengumpulkan ribuan hadis. Ya, jadi nggak perlu sebagaimana ulama salaf terdahulu, mereka ada yang jual genteng, ada yang jual ember, ya, ada yang harus nyatet terkadang di atas tulang, ada yang harus ngumpulin kertas-kertas bekas, brosur-brosur bekas, ya, seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini mereka, ya. Maka kawan-kawan sekalian yang semoga dirahmati Allah, seseorang dari kita mendapatkan satu hadis atau satu kitab hadis, mungkin syarah dari Sahih Bukhari seperti Fathul Bari yang berjilid-jilid, bisa dengan modal jempol, ya, tanpa harus keluar rumah, tanpa harus melakukan perjalanan yang jauh. Kawan-kawan sekalian semoga dirahmati Allah, jadi kita pikir dari masalah ini, permasalahan ini, maka sejatinya kita lebih efektif. Seharusnya kita harus menjadi lebih bertakwa di sini. Ya, lebih efektif, lebih bertakwa, lebih baik. Karena
fasilitas-fasilitas kita lebih daripada mereka terdahulu. Ya, maka kawan-kawan sekalian yang semua rahmati Allah, ini penting banget dan perlu kita catat dengan tinta emas. Apa sebabnya? Ya, dan kita kan suka cari sebab, gitu kan? Kepo gitu bahasa kita sekarang kan. Ada orang rame-rame aja di jalan, nggak tahu tuh mau orang jual obat, orang kecelakaan, orang kadang nggak jelas ngapain gitu loh. Ya, apa penyebabnya? Nah, ini coba cari sebab yang penting kayak gini kan, yang berfaedah. Maka kata para ulama seperti Syekh Muhammad bin Muhammad Asy-Syanqiti rahimahullah taala tentang bahwasanya keberkahan ilmu. Ini sebelum kita memasuki kitab, kita membahas kitab yang mulia, mengkaji tentang mengenal Allah Rabbul Alamin. Ini perhatikan, ini kalau kita pelajari nggak berkah, wah ribet urusannya. Keberkahan ilmu, kata beliau, satu hadis seperti yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, itu bisa lebih baik dibanding ribuan hadis tapi nggak ada berkahnya. Ya, saya ulangi, kata Syekh Muhammad Asy-Syanqiti rahimahullah taala, bahwasanya satu hadis tapi berkah lebih baik dibanding ribuan hadis atau ribuan jilid kitab yang Anda kumpulkan, entah dari PDF-nya kah dan seterusnya, tapi kurang berkah atau tidak ada keberkahannya. Maka ini catatan penting dan ini menjadi poin penting kita yang harus kita pahami bersama. Kawan-kawan sekalian yang semoga dirahmati Allah, bahwasanya kita insya Allah yang menyimak sekarang kajian kita ini, saya yakin 100% pasti ngerasain tadi pagi. Ya bener nggak? Ngerasain tadi pagi ya Bang? Ngerasain kan? Kalau nggak ngerasain ya nggak ada di sini gitu, atau nggak nyimak ini gitu loh. Ya, kenapa saya bilang kok ngerasain tadi pagi Ustaz? Karena dalam syariat agama kita itu diajarkan ada doa atau zikir pagi. Ini nggak tahu nih, baca apa enggak gitu kan? Ya, atau cuman baca gitu, tapi tanpa ada penghayatan. Nah, coba kita renungi kembali, kita hayati kembali bahwasanya Nabi kita SAW mengajarkan zikir dan doa. Dan saya rasa kawan-kawan yang udah biasa ngaji, udah kenal mungkin zikir pagi petang, udah kenal kitab Hisnul Muslim, pasti insya Allah Ta'ala tahu. Apa dia doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat. Aku mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat. Ya, kita lanjutin dah. Wa rizqan thayyiban, dan rizki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Dibaca satu kali aja kata Nabi. Setelah apa? Salat subuh, ya. Kemudian kawan-kawan sekalian semua rahmati Allah, dalam hadis yang lainnya, ya, ini kita ngomong tentang masalah keberkahan ilmu. Nabi SAW bersabda dalam doa beliau, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang enggak bermanfaat. Perhatiin kawan-kawan sekalian, tadi apa Nabi ajarkan di zikir pagi tadi? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Dan Nabi berdoa di dalam lafaz yang atau di hadis yang lain, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, dari ilmu yang enggak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang enggak khusyuk, enggak bisa konsisten, enggak bisa istiqomah, bimbang, was-was segala macam. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang enggak dikabulin. Subhanallah. Kawan-kawan sekalian yang semua dirahmati Allah, dua hadis ini kalau kita pahami secara mendalam, itu buat diri kita gemeter. Ya. Karena kita hidup udah berapa lama? Kita udah ngaji udah berapa lama? Udah berapa khusyuk yang kita rasakan, kita dalami? Udah berapa ilmu yang kita rasakan berkahnya? Berapa majelis yang kita rasakan berkah rahmatnya? Dan berapa doa yang kita panjatkan kepada Allah dan Allah ijabah. Maka kawan-kawan sekalian semua rahmati Allah, ini dalam banget dari sabda Nabi SAW tersebut. Ya, Nabi SAW mengajarkan kita untuk berdoa, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, bukan hanya di lafaz hadis itu, ya Allah, aku mohon kepada engkau ilmu yang katsir gitu, kan banyak, enggak. Tapi Nabi mohon kepada Allah di pagi hari ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang banyak. Dan berlindung dari ilmu yang la yanfa, ilmu yang enggak ada faedah, yang enggak ada manfaat, ya. Dan ini banyak yang menimpa kita.
Kemudian, kawan-kawan sekalian yang semoga dirahmati Allah, ketahuilah bahwasanya ketika kita belajar menghadiri majelis taklim, dan kita juga akan bahas kitab Fikih Asmaul Husna, ilmu itu adalah pertanda kebaikan bagi seorang hamba, bagi pemiliknya. Jadi kalau kita yang udah biasa datang ngaji, ya udah sadar ngaji ke majelis taklim, itu pertanda kebaikan loh. Ya, jangan dianggap remeh, itu pertanda kebaikan. Tapi ada satu hal yang juga perlu diperhatikan, bahwasanya indikator seseorang itu dikatakan berilmu atau dia itu punya ilmu, artinya berkah maksudnya, itu nggak begitu saja bisa melekat kepada setiap jiwa. Setiap kita itu nggak bisa otomatis dibilang bahwasanya oh kita ini pemilik ilmu, oh kita ini dapat ilmu yang berkah gitu. Ya, karena apa? Karena ajaran agama Islam, agama kita itu bukan mengajarkan sesuatu itu cuman pakai simbol doang, pangkat doang, gelar doang, enggak. Ya, ajaran Islam itu bukan berisi sesuatu yang kosong tanpa makna. Ya, bukan gelar-gelar aja tapi nggak ada isinya gitu loh. Ya, maka sejatinya kalau kita tuh udah berilmu, ilmu kita itu berkah, memiliki keberkahan, maka akan menunjukkan, ya, menghasilkan itu rasa khasyah kita atau rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama-ulama salaf terdahulu, jika mereka semakin paham dengan agama atau syariat agama ini, semakin menampakkan keberkahan dari ilmu mereka tersebut, mereka semakin mudah menunjukkan tangisnya karena Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat ke 107 hingga 109, Allah mengatakan innal ladzina utul ilma min qalbihi idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujada. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan pengetahuan ilmu, apabila dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, mereka menyungkur tersujud sambil mengatakan wa yaqulun subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Maha suci Rabb kami, sesungguhnya janji Rabb kami pasti akan dipenuhi. Wa yakhiruna li adqani yabkun wa yaziduhum khusyu'an. Dan mereka menyungkur bersujud kepada Allah sambil menangis dan bertambah khusyuk atau semakin khusyuk. Maka ini yang harus kita perhatikan, ilmu kita itu harus semakin membuat kita semakin takut kepada Allah, semakin mudah menangis. Dan kalau kita tanyakan pada diri kita, kapan kita terakhir menangis, mendengarkan mungkin ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Nabi, ya, apakah kita nggak terketuk? Tadi kan saya sampaikan, apakah kita nggak gemeter dengar Nabi itu mohon ilmu yang bermanfaat? Nabi itu berlindung dari ilmu yang nggak bermanfaat. Ya, memohon hati itu khusyuk. Bayangin kawan-kawan sekalian semua dirahmati Allah. Kemudian kawan-kawan yang semoga dirahmati Allah, di antara cara agar kita mendapatkan ilmu yang berkah atau keberkahan dari ilmu yang kita pelajari, yang kita hadiri, ketahuilah bahwasanya usaha atau effort yang sungguh-sungguh ini penting. Ya, jerih payah kita ini penting, karena semakin kita jungkir balik, semakin bahasanya pepatah bahasa Indonesia mengatakan kepala itu di kaki, kaki di kepala gitu loh. Ya, itu udah saking gambarin ribetnya luar biasa, jungkir baliknya luar biasa. Ya, maka itu pasti akan ketika kita dapetin dari hasil jungkir balik tadi, kaki di kepala, kepala di kaki, dengan usaha yang sungguh-sungguh, effort yang sungguh-sungguh, itu kalau kita dapat pasti akan sangat bernilai. Pasti akan sangat bernilai. Ini sebagaimana dikatakan oleh salah seorang ulama yang kita kenal bersama, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau pernah menyampaikan syair beliau dalam kitab diwan beliau di halaman ke-99. Beliau mengatakan, "Akhi, wahai saudaraku." Ini beliau nyeru nih. Ini orang cerdasnya luar biasa, cerdasnya bukan main, tapi ketika kefakiran yang ada di kehidupan awal-awal beliau menuntut ilmu, sampai beliau nyatat di tulang, nggak menjadi penghalang. Ya, sampai diremehkan oleh sebagian guru beliau karena beliau nggak punya apa-apa. Ya, yatim lagi dan seterusnya. Beliau ngasih nasihat nih, perhatikan kawan-kawan sekalian. Akhi, saudaraku, lan tanalal ilma illa bisittatin. Engkau nggak bakalan dapat ilmu
engkau nggak bakal bisa paham nih kitab fikih Asmaul Husna, engkau nggak bakal paham adab-adab dalam menuntut ilmu segala macam, kecuali ini ada, beliau kasih indikator 6. Ya, beliau kasih indikator 6. Ini kalau kita nggak ada di sini atau nggak dapat nih 6-6-nya, wah ribet urusannya. Bisa jadi capek-capek kajian, majelis taklim, online ngabisin kuota, terus tablik akbar desak-desakan segala macam. Ini nggak dapat, wah ribet. Apa kata beliau rahimahullah? Sa'unbika an tafsiliha bibayanin. Aku akan sampaikan, kata beliau, aku jelasin. Ya. Yang pertama kata beliau, zakaun. Anda harus punya kecerdasan. Artinya otak dipakai, gitu loh. Otak tuh diasah. Jangan dibiarin kasarnya dungu aja gitu loh, bodoh aja gitu. Karena merasa udah bodoh ya bodoh aja gitu loh. Nggak pernah mau mengasah otak atau kemampuan. Allah nggak biarin Allah nggak ciptain kita tuh ya kayak gitu doang. Kita pasti ada kemampuan. Ya, zakaun pasti ada. Kecerdasan. Wahirsun kata beliau, dan semangat. Ya. Adanya semangat, wajtihadun, dan adanya kesungguh-sungguhan. Adanya effort usaha, wabulghatun, dan adanya Anda keluar duit tuh untuk beli kitab gitu kan. Saya nggak promosi kitab sih di sini, cuman bulghon ini di antara syarat para ulama gitu loh. Ya, syarat para ulama. Mungkin kan kalau kita zaman sekarang udah pakai smartphone nih, ya. Rata-rata saya rasa pegang smartphone lah, mau orang yang menengah ke atas, menengah ke bawah pegang smartphone, hatta bocah juga pegang smartphone gitu loh. Jadi bulghon di sini tunjukin gitu loh. Bagaimana caranya? Kalau Anda pinter, Anda zakat gitu loh. Anda tahu, Ustadz katanya kitab fikih Asmaul Husna itu kan copyright gitu kan ya. Ada hak ciptanya gitu, nggak boleh di fotokopi sembarangan. Ya udahlah. Taktiknya gimana sih? Anda ada smartphone, kamera canggih, jangan pakai untuk selfie doang. Tuh foto tuh gitu kan ya. Dia scan dokumen gitu kan, ada aplikasi segala macam. Ya selama antum pegang sendiri dan antum sebarluaskan, insya Allah nggak masalah. Ya, antum tuh pegang sendiri, nggak antum share-share kemana-mana, insya Allah nggak masalah gitu lah, apalagi untuk kebaikan. Nah itu bulughah harus ada yang antum korbanin gitu loh. Kemudian kata beliau wasuhbatu ustadzin, dan harus dampingin sama guru gitu loh, sama ustadz. Ya, jangan ujuk-ujuk sendiri-sendiri, ujungnya pusing sendiri gitu loh. Ya, harus ada didampingin guru, didampingin bimbingan oleh guru atau ustadz. Watulu zaman, dan juga perlu waktu yang lama. Nah ini penting untuk kita semua. Nasihat dari Imam Syafi'i rahimahullah, ada 6 jika Anda ingin dapat keberkahan ilmu, ini harus Anda terapkan. Kemudian kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, saya akan sampaikan case-nya kayak gimana gitu dalam kehidupan real kita biasanya. Contohnya misalnya ketika ada seseorang ya itu mendapatkan uang Rp50.000, tapi dia misalnya harus panas-panas, diterik matahari, nyamperin di perempatan lampu merah, jual koran, ya, atau ada sebagian kalau kita di sini ada yang jual kerupuk juga, biasanya lampu merah itu jual kerupuk, terus macam-macam lah, ada jual kanebo gitu kan ya, jual aksesoris segala macam. Ya dia berjuang berpanas-panas, ya seharian itu lakunya paling 5 biji, yang 1 bijinya 10.000. Ya, akhirnya dapatlah Rp50.000. Pertanyaannya, apakah dia bakal sia-sia ke 50.000 itu? Enggak. Orang kalau udah capek-capek berusaha kayak gitu, pasti bakal dijaga, bakal di-save sama dia gitu loh. Disimpan, ditabung, dipakai paling 10.000 aja gitu kan, untuk beli nasi goreng dan segala macamnya. Tapi bandingkan ketika ada seseorang ya yang mungkin dapat warisan, dikasih sama orang tua blek-blek 500.000, ya jajannya aja per bulan mungkin 10 juta segala macam. Ya udah, kalau kayak gini nggak ada rasa uang 10 juta itu rasa berharganya nggak ada, ya, karena dia tahu ke depan juga bakal dikasih segini lagi gitu loh, udah rutinitas gitu loh. Ya beda ketika para ulama juga terdahulu, ketika mereka tahu kayak Jabir bin Abdullah capek-capek dapetin satu hadis atau ingin mengetahui detail dari satu hadis, wah ini kalau nggak saya amalkan, kalau nggak saya jaga benar-benar, wah ribet nih urusannya, hilang nih keberkahannya, buyar gitu loh. Maka ini yang harus kita camkan bagi kita yang udah capek-capek belajar
Ya, mungkin kawan-kawan yang ada yang tahfidzul Quran, capek-capek menghafalkan Quran, capek-capek menghafalkan matan gitu kan, matan kitab segala macam, capek-capek ke majelis taklim gitu loh. Ya, yang rumahnya mungkin di Parit Haji Musin gitu kan, ke sini gitu. Ke Tanjung Hulu. Di mana lagi? Antum Parit Haji Musin 2 gitu kan. Antum di mana? Sungai Dalam. Subhanallah, nggak dekat-dekat. Ya gitu loh. Nggak dekat-dekat gitu loh. Kecuali mungkin dari daerah Siantan ke sini gitu kan, masih lumayan lah. Nah, maka udah capek-capek terus nggak dijaga. Atau contoh lain misalnya tabligh akbar. Kan tabligh akbar itu biasanya identiknya rame. Apalagi kalau misalnya ustadznya viral gitu atau kita kibar gitu. Pasti tuh rame banget tuh. Pasti apa? Macet-macetan gitu kan. Desak-desakan masuknya, keluarnya, antrian di kamar mandi segala macam. Subhanallah, capek nggak? Ribet nggak? Capek, ribet. Tapi ketika Anda nggak paham tentang hakikat ilmu dari perjuangan Anda tersebut, hilang keberkahan, wah ini ribet. Ini lebih ribet. Ya, yang harus kita pahami. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Man ta'allama ilman," barang siapa yang belajar ilmu. Tuh. Perhatikan kawan-kawan sekalian. Barang siapa yang udah capek-capek ke kajian, tabligh akbar desak-desakan, ya, kuota habis-habisan gitu kan, nonton streaming gitu loh. Nggak nyalahin sih, tapi kalau ini perhatiin ini, kalau barang siapa yang belajar ilmu, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man ta'allama ilman lam ya'mal bihi," kemudian dia nggak diamalin, "lam yazidhu illa kibra." Dia diamalkan, kesombongannya makin tumbuh, tumbuh dan tumbuh. Allahu Akbar. Sombong kawan-kawan sekalian. Sombong. Kita kalau sombong ingatnya siapa sih? Tetangga? Atau teman kampus? Atau siapa? Ayo, coba kira-kira. Ingat, sombong itu siapa? Kalau yang sering belajar, ngaji itu biasanya apa sih? Iblis. Ingatnya iblis. Gitu loh. Jangan teman dekat dulu, atau tetangga dulu, dan seterusnya. Maka kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, barang siapa yang belajar ilmu agama terus nggak diamalin, ya, cuman mungkin datang ke majelis taklim nggak enak sama ustadznya gitu kan, atau dekat rumah gitu kan, atau cuman karena pengen ketemu teman gitu, oh teman pergi juga ya pergi juga gitu kan, oh tabligh akbar ini rame euforia gitu loh, nggak peduli mau ngamalin apa nggak segala macem, ya padahal ketika kita pulang dari kajian, pulang dari belajar tuh, pundak kita tuh punya tanggung jawab loh, kawan-kawan sekalian. Tanggung jawab untuk apa? Ngamalin dari ilmu yang udah kita pelajari, kita hadir, kita simak dan seterusnya. Kalau nggak kita amalkan, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, lam yazidhu illa kibran. Nggak bertambah pada dirinya kecuali apa? Sombong. Sombong. Dan kita ingat dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sombong itu apa sih? Hah? Apakah pakai baju ternama, jubahnya 300-an, 500-an, impor Saudi misalnya gitu? Hah? Pecinya yang kekinian misalnya gitu? Apa kemana masih lupa tuh? Apa Mackie Head ya? Gitu ya, segala macam gitu kan? Ya, sombongnya apa sih? Sombongnya kata Nabi SAW, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong tuh apa namanya? Nolak kebenaran. Mungkin dia nggak nolak kebenaran. Datang ustaznya menjelasin hadis, jelasin Quran tuh diterima. Tapi ini yang kedua nih yang biasanya fatal nih. Ghamtun nas, ngeremehin temen gitu loh. Apa untuk ngeremehin teman? Oh, ini kajian cocok buat teman saya nih katanya gitu kan. Ya, temannya pelit misalnya. Ustaznya bahas masalah pelit, temannya nggak hadir gitu kan. Nah, langsung dia sebutin tuh, diremehin temannya. Wah, segala macam. Maka subhanallah, ini berat kawan-kawan sekalian yang harus kita pahami. Kemudian juga Nabi SAW pernah bersabda, "Man ta'allama ilman li ghairillah," barang siapa yang belajar ilmu tapi enggak karena Allah, au arada bihi ghairallah, atau ada keinginan lain selain daripada Allah, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapkan kursinya di neraka. Lebih fatal lagi urusannya. Lebih fatal lagi urusannya. Subhanallah. Maka kawan-kawan sekalian yang semoga dirahmati Allah, ini yang penting, konsep sedikit tapi berkah. Dikit aja tapi berkah. Ya. Makanya mungkin juga dalam dunia kedokteran biasanya obat-obat yang paten tuh nggak pakai 1 liter gitu ya. 1 liter gitu. Paling berapa mili doang. Efeknya apa? Luar biasa. Ya, begitu pula dalam dunia kejahatan misalnya narkotika. Makanya pakai langsung 1 kilo gitu. Orang nyabu 1 kilo gitu. Mati gitu kan. Makanya seiprit-iprit doang. Subhanallah gitu. Oh berarti orang nyabu tuh pakai konsep sedikit tapi berkah ya Ustaz. Ya, enggak gitu juga gitu. Itu dunia lain gitu. Tapi kita bahas dalam dunia ilmu yang kita hadir di majelis ilmu. Konsep sedikit tapi berkah.
sedikit tapi berkah. Maka kita akan lihat penjelasan para ulama tentang berkah itu gimana sih? Berkah itu kayak apa sih? Salah seorang ulama pada abad ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, pernah menyampaikan sedikit tentang berkah itu apa gitu loh. Ketika beliau membahas tentang tabarruk. Tabarruk itu kalau diterjemahin ngalap berkah gitu. Beliau menjelaskan tabarruk itu tafa'ala minal barokah, dari kalimat atau fiil dari barokah. Asalnya dari kalimat kata barokah. Wal barokatu, adapun barokah kata beliau, hiya kasratul khairi wa thubutuhu. Nah, ini penting. Jadi jangan sering dengar barokah, toko barokah gitu kan ya, bakso barokah, apalagi macam-macam. Barokah ini saya rasa udah ma'ruf di mana-mana. Tapi nggak paham barokah itu apa sih? Hiya kasratul khairi wa thubutuhu. Dia itu, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, banyaknya kebaikan, kasratul khair wa thubutuhu, dan kebaikan itu tetap. Ya, kebaikan itu tetap, kata beliau rahimahullah. Jadi beliau beri dua indikator. Berkah itu al-kasratu dan as-thubutu. Jadi kalau Anda mau berpikir berkah itu apa sih? Banyak dan tetap gitu loh. Ya, banyak kebaikan dan tetap. Ini yang yang beliau sampaikan tentang berkah itu apa. Jadi makna barokah bisa kita kasih definisi simpelnya lagi, yaitu tentang tetapnya sesuatu, konsistennya sesuatu. Ya, bisa juga maknanya bertambah, yazid, bertambah, atau berkembang. Ya, jadi barokah itu maknanya bisa banyak, bertambah, berkembang, tapi juga tetap. Ya, ini masuk semua ini. Atau bahasa lainnya apa? Kalau pernikahan itu apa? Langgeng gitu ya. Ya, langgeng. Langgengnya kebaikan gitu kan. Ya, bertambahnya kebaikan. Ini maksud apa? Arti berkah yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, pertanyaannya, kan kita bahas tentang sedikit tapi berkah, tentang ilmu. Kenapa kita harus mendalaminya atau harus kita kejar gitu loh? Kok dikit-dikit Ustaz gitu loh? Padahal ilmu agama ini bak samudra yang nggak bertepi, tapi kok dikit-dikit, kelarnya kapan gitu loh. Nah, ini penting yang harus kita pahami. Kenapa kita harus mengejar keberkahan tersebut? Kawan-kawan sekalian yang semoga dirahmati Allah, bahwasanya kita sebagai manusia, karena menjadi manusia yang berkah itu merupakan cita-cita orang tua kita atau orang yang ada di sekitar kita. Ini penting. Menjadi manusia berkah itu menjadi cita-cita orang tua kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Buktinya apa? Buktinya hampir setiap bayi yang lahir, dan kita lahir apa enggak? Lahir kan? Nggak mungkin kita tiba ujuk-ujuk ada gitu kan. Ya, setiap bayi yang lahir pasti didoakan apa? Berkah. Secara langsung dan nggak langsung. Mungkin kalau cara langsung bilangnya barakallahu fikum. Ya, kita kan semua Allah berkahi kalian, dan dengan lafaz doa-doa yang lainnya gitu kan. Intinya doa keberkahan. Tapi kalau doa yang nggak langsung, contohnya, misalkan orang umum, orang awam gitu, apa? Dia doa, wah ada lahiran ya gitu kan. Semoga jadi anak yang baik, soleh, bermanfaat, berguna bagi orang tua, nusa bangsa dan agama segala macam. Ini doa keberkahan. Ini doa keberkahan. Ya, kita aja kadang nggak sadar gitu kan. Kita aja yang nggak sadar. Sebagaimana ketika Allah menyebutkan Nabi Isa alaihissalam itu sebagai manusia yang diberkahi. Nabi Isa alaihissalam itu sebagai manusia yang diberkahi. Allah menceritakan ketika Nabi Isa masih bayi ngomong dalam surah Maryam ayat ke-31, apa kata Allah? Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Dan Allah jadikan aku berkah dimanapun aku berada. Apa maksud berkah di sini kata para ulama tafsir? Yaitu kenapa Nabi Isa disebut manusia yang berkah dimanapun berada? Ya, yaitu karena beliau itu bawa wahyu. Ya, jadi kalau kita simpulkan, kata para ulama, para nabi dan para rasul itu berkah orangnya. Dimanapun mereka berada itu berkah. Kenapa? Karena mereka bawa wahyu. Ya, bawa wahyu yang merupakan wahyu ini kan kita paham Al-Quran, hadis ini petunjuk kehidupan.
ya, solusi dari setiap masalah gitu loh. Kalau kita bawa ini, kita jadi manusia berkah. Sebagaimana para nabi dan para rasul terdahulu. Apa yang keluar tuh manfaat semua. Ya, manfaatnya bukan untuk orang tua doang gitu loh. Makanya kalau orang paham Al-Quran, orang paham hadis, dia paham bagaimana bakti sama ibu bapaknya, paham bagaimana bermuamalah sama tetangganya, paham bermuamalah bagaimana sama teman dan guru dan seterusnya. Manfaatnya untuk lingkungan semuanya, dimanapun dia berada. Sebagaimana kata Nabi Isa, mubarakan ainama kuntu. Aku terberkahi dimanapun aku berada. Artinya apa? Memberikan manfaat atas wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita ingat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang ma'ruf, dan ini dijadikan quote biasanya di para motivator. Ya, apa kata Nabi? Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai di sisi Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Dan ini juga menjadi slogan mungkin dari kawan-kawan dunia kedokteran, dunia keperwiraan gitu kan. Mereka kan, karena dalam hukum Islam pun ya harus bantu orang, nggak pandang lagi ini itu segala macam. Ya, dalam hal kemanusiaan. Ini yang harus kita camkan menjadi kenapa kita harus mengejar keberkahan, ya. Karena menjadi manusia berkah itu yang menebarkan manfaat dimanapun berada. Kawan-kawan sekalian yang semoga dirahmati Allah, ini tadi ya kita juga nanti di akhir sesi buka tanya jawab ya gitu kan. Kalau mau tahu nomornya karena saya nggak hafal, silakan lihat di poster atau poster kajian tersebut, kajian ini ya. Kawan-kawan sekalian semua dirahmati Allah. Selanjutnya, setelah kita paham kenapa kita harus mengejar keberkahan ini atau mencari berkah ini dalam ilmu kita, dalam hidup kita, dalam lingkungan kita. Karena berkah ini, keberkahan ini memang diperintahin, disuruh oleh syariat agama kita. Terutama orang kalau udah ngomong berkah, ngomong masalah berkah atau cari berkah, itu pasti identiknya apa sih? Harta gitu kan. Saya ini usaha biar dapat harta yang berkah Pak Ustadz gitu kan. Saya ini hijrah dari pekerjaan yang haram agar saya dapat pekerjaan, harta, nafkah yang halal, yang berkah kan gitu kan. Makan, minum, kan cari yang apa penuh keberkahan gitu kan. Identiknya itu gitu loh. Tapi ketahuilah bahwasanya ilmu itu juga perlu keberkahan. Ya, ilmunya udah benar, nggak salah. Kan kalau makan kan kita pilih-pilih lagi kadang gitu. Tapi kalau ilmu agama, syariat agama itu udah jelas keberkahannya. Tapi kadang kita yang buat itu jadi nggak berkah. Ya, dan keberkahan ilmu itu lebih lagi daripada keberkahan harta, makan, minum, kebutuhan kita sehari-hari. Kenapa? Karena Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan bahwasanya kita nih manusia itu lebih butuh terhadap ilmu daripada kebutuhan terhadap makanan pokok, makan, minum, pakaian, sandang, pangan, segala macam. Ini Imam Ahmad yang ngomong, bukan orang yang kita pandang sebelah mata. Ya, ahli ilmu, ulama. Beliau mengatakan bahwasanya kebutuhan manusia terhadap ilmu itu lebih daripada kebutuhan pokok tadi. Ya, dan berarti bisa kita simpulkan singkat di sini bahwasanya berkahnya ilmu itu lebih harus daripada hal yang tadi gitu loh. Jadi kita harus berusaha bagaimana ilmu kita ini berkah. Ya, karena makan, minum itu kan kata Imam Ahmad kita cukup sekali dua kali. Adapun ilmu kita butuhkan sepanjang hayat hidup kita, seumur hidup kita ini kita lebih pentingkan. Maka kenapa ilmu lebih wajib kita untuk kita dapatkan keberkahannya? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi berdoa apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang enggak bermanfaat. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang enggak ada keberkahannya. Ilmu yang enggak ada keberkahannya, kawan-kawan sekalian semua rahmati Allah. Dan itu bisa kita introspeksikan bagi diri kita masing-masing. Udah berapa lama kita ngaji? Udah berapa lama kita menghadiri majelis-majelis taklim? Udah berapa tabligh akbar yang kita hadiri? Ustadz apa aja yang udah kita tahu? Kitab apa aja yang udah kita khatam segala macam? Pertanyaannya, berkah apa enggak? Nafi apa enggak? Iya. Ilman nafi'an atau min ilmin la yanfa gitu loh. Ini penting kawan-kawan sekalian semoga dirahmati Allah. Maka bagaimanakah kita agar mendapatkan keberkahan dari ilmu-ilmu tersebut atau dari kajian-kajian tersebut, majelis-majelis talim tersebut? Ini penting harus kita pahami bersama agar semoga Allah memberikan keberkahan kepada ilmu-ilmu kita.
Kemudian kawan-kawan sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang bagaimana kita mendapatkan ilmu yang berkah atau agar ilmu kita jangan sampai nggak berkah. Ini yang pertama, yaitu perhatikan keikhlasan atau niat. Ya, perhatikan keikhlasan atau niat. Ini hampir di setiap kitab para ulama, ya, baik dalam masalah fikih, masalah adab, ya, terutama adab menuntut ilmu, mereka sangat menekankan yang namanya niat atau keikhlasan. Nah, seperti yang kami nukil dari kitab Perhiasan Para Penuntut Ilmu, Hilya Thalibil Ilmi, karya Syekh Bakar Abdullah Abu Zaid rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan, sama juga, yang pertama beliau sampaikan bahwasanya hendaknya bagi para penuntut ilmu, walikulli amrin matlubin ilmuka bi annal ilmal ibadatun. Yang pertama dan utama harus Anda pahami sebagai seorang pembelajar, yang pertama dan utama ketika Anda mau bahas kitab fikih Asmaul Husna, ketahuilah bahwasanya ilmu itu ibadah. Ya, kita kadang kalau sadar nggak sadar, kita majelis taklim, ini kita lagi streaming kayak gini, kita lagi duduk di kajian online segala macam, itu lagi ibadah. Jadi jangan sempitkan ibadah cuman ketika ya sholat, zikir, ya ibadah juga. Tapi ketika Anda belajar kayak gini, ini ibadah juga. Ya, ibadah juga. Nah, kalau yang udah belajar, ya, pasti paham syarat ibadah itu apa? Yang pertama, ikhlas. Yang pertama itu apa? Ikhlas. Kalau udah nggak ikhlas, ya udah tahu sendiri jawabannya, ibadahnya nggak bakalan diterima, ilmunya nggak bakalan barokah, gitu loh. Ilmunya nggak bakalan barokah. Dan beliau rahimahullah ta'ala juga mengatakan, ya, menukil dari hadis yang masyhur, hadis Umar bin Khattab yang panjang, bahwasanya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu sesuai dengan kadar niatnya. Sesuai dengan kadar niatnya. Fa in faqadal ilmu ikhlasan niyati. Karena kalau seseorang udah kehilangan keikhlasan niat, ya. Kalau orang udah kehilangan dari kadar keikhlasan niat dalam belajar, intaqala min afdali ta'ati ila ahattil mukhalafat. Yang tadinya dia berada dalam ketaatan yang tinggi banget. Jadi menuntut ilmu kan harus paham tuh, suatu kemuliaan yang tinggi, mulia, bagus. Ya, keberkahan yang tinggi. Tapi kalau niatnya udah nggak benar, kata Syekh, dia akan berpindah ila ahattil mukhalafat. Dia akan menuju kepada sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek. Ya, kalau udah niatnya nggak benar. Wala syai'a yuhattimul ilma mislu riya. Dan tidak ada yang menghancurkan seorang dalam belajar, dalam menuntut ilmunya itu diantaranya kecuali riya. Ya. Riya'i syirkin atau riya'i ikhlasin. Baik riya dalam konteks dia kesyirikan, karena kita tahu riya itu dosa, termasuk dalam dosa syirik kecil. Wa riya'i ikhlas, dan riya dalam keikhlasannya, ya seakan-akan dia berusaha ikhlas tapi rupanya enggak. Wa mislu tasmi'in, contohnya pengen didengar, kata Syekh. Apa contohnya? Beliau mengatakan bi an yaqula musammi'an. Contohnya pengen itu dengar orang bilang alim tu wa hafidtu. Oh, aku tahu nih. Oh, aku hafal nih. Oh, kenal sama Ustadz Fulan, gitu kan. Aku aku hadir di majelis Ustadz Fulan, pengen didengar. Dan ini realita loh kawan-kawan sekalian, subhanallah Allah. Seakan-akan kalau udah hadir di majelis A, majelis B, kenal A, B, C segala macam, itu dijadiin musammi'an, pengen didengar orang gitu. Dan ini rusak gitu loh. Bisa ngerusak niat, bisa ngerusak keikhlasan, ya. Maka Syekh juga memberikan wanti-wanti, sama juga yang namanya faltazim atakhallusa min kulli ma yashubu niyataka fi sidqit talab. Maka berusahalah engkau untuk menjaga niatmu tersebut dengan kejujuran dalam menuntut tersebut, dan meninggalkan hal-hal yang juga dapat merusak dari keikhlasan niat tersebut. Ya, ini yang penting pertama, dan ini pun kalau kita bahas bisa menjadi suatu pembahasan khusus tentang masalah keikhlasan dalam amalan menuntut ilmu dan seterusnya. Kemudian yang kedua, agar ilmu kita itu barokah atau
terlepas dari ketidakbarokahan ilmu tersebut, jangan sampai kita belajar itu cuman untuk nambah wawasan doang. Ya, tadi kan kita bahas kalau cuman banyak-banyakan doang gitu loh, nambah wawasan doang gitu loh. Ini bisa merusak keberkahan dari ilmu yang kita kaji. Ya, bisa merusak dari ilmu yang kita kaji. Makanya kawan-kawan sekalian sekalian Allah, Abu Qilabah rahimahullah ta'ala berkata kepada Ayyub As-Sakhtiyani, beliau mengatakan, idza hadatsa laka ilmun, apabila kamu mendapatkan ilmu, perhatikan, apabila engkau dapat ilmu, udah datang, nyimak, fa'ahdis fihi ibadatun, munculkan rasa pada dirimu itu ini ibadah. Ini ibadah. Saya dapat ilmu ini ibadah. Wala yakun hamuka an tuhadditsa bihin nas, dan jangan sampai keinginanmu hanya untuk menyampaikan kepada manusia. Aku hadir kok. Gitu kan? Bang, kemarin datang enggak kajian sana? Oh, datang gitu loh. Tapi enggak ada tuh di hatinya bahwasanya yang kemarin dia datang tuh ibadah gitu loh. Itu ibadah, dan ini merusak dari keberkahan ilmu kita. Kemudian poin selanjutnya, di antara agar ilmu kita berkah menjadi atau mendapatkan keberkahan adalah perhatikan adab dalam menuntut ilmu. Perhatikan adab dalam menuntut ilmu. Ya. Dan ini penting karena banyak dari kita yang terkadang masih belum paham dari bagaimana beradab dalam menuntut ilmu. Dan terkadang cara meminta ilmunya saja itu udah nggak beradab. Hadir dari ustadznya udah duduk, udah mulai, dia baru hadir. Ini kurang beradab. Ya. Atau mungkin udah datang tapi nyantai-nyantai, beli gorengan dulu, nongkrong dulu gitu kan, ngopi-ngopi dulu. Oh, masih setengah jam Ustaz katanya gitu. Oh, ini nggak beradab. Padahal pada pertemuan lalu kita sampaikan bagaimana ulama terdahulu datang sehari sebelum dari majelis tersebut. Ya. Dan terkadang juga kata-kata atau sifat-sifat yang kurang baik gitu kan, bahwasanya kita kan belajar, kita kan butuh ilmu gitu loh, masa kita nggak ada adab. Ibarat gini loh kawan-kawan, kita kan butuh duit, mau minta duit, minjem duit atau segala macam, kira-kira pakai kasar bentak kah gitu, atau pakai adab yang jelek gitu loh, engkang-engkang kaki gitu ya, kalau pakai gaya selembe segala macam gitu, pasti kan dengan tawadu gitu kan, dengan mohon ngarep gitu kan. Ya, maka ini penting juga yang harus kita perhatikan, bahwasanya ada para penuntut ilmu banyak sebenarnya, ya kita ambil sebagian saja. Misalnya ustadznya mungkin nggak ada kabar gitu kan, mau datang segala macam, tapi ujuk-ujuk WhatsApp atau SMS gitu, bilangnya apa? Ustadz kajiannya jadi apa enggak nih Ustadz gitu. Subhanallah, nggak salam, nggak sapa gitu loh, ya, nggak tanya kabar, nggak tahu ustadznya ngapain, entah kecelakaan kayak gitu kan, atau ada halangan apa kayak di jalan gitu kan bukan juga dia yang jemput gitu loh. Ya, coba dia yang jemput bola bahasanya gitu kan, dia yang jemputin ustadznya, nganterin balik segala macam. Tapi dari pertanyaannya kurang menunjukkan adab gitu loh. Kalau dia yang nggak datang, nggak pernah ustadznya mikirin dia izin apa enggak gitu. Padahal sebenarnya Anda izin gitu loh. Anda tahu Anda bermajelis di sana, dan ustadz Anda mungkin tahu, terlepas tahu nggak tahu, tapi di antara adab Anda ada izin gitu loh. Ini menunjuk keberkahan ilmu Anda. Ya, izin nggak datang, afwan ustadz, Anda nggak datang, atau mungkin nggak ada nomor kontak ustadznya nih. Pertemuan selanjutnya ketemu sama ustadznya, udah, assalamualaikum ustadz, nangis nih, kenapa kok nangis? Anda minta maaf ustadz, minggu lalu nggak datang. Gitu. Subhanallah, udah kayak gitu tuh, subhanallah. Ustadznya juga nangis ya rasa gitu ya. Kalau ada jamaahnya datang nangis, ustadz mohon maaf ustadz, Anda minggu lalu nggak datang majelis antum, nggak izin juga ustadz. Subhanallah, hebat banget kayak gitu tuh. Ya, diangkat jadi ulama tuh kalau kayak gitu ya. Maka kalau nggak datang, saya rasa jarang ustadz mikirin antum datang apa enggak. Tapi di antara adab kita ya izin gitu, mohon maaf ustadz gitu segala macam. Ya. Nah, terus di antara kurang adab juga dalam majelis biasanya apa? Duduk di belakang, sengaja nih duduk di belakang ini bisa nyender ya Pak, di dinding gitu kan, atau nyari tiang masjid gitu kan, terus malah selonjoran gitu kan, udah nggak nyatet gitu kan, nggak bawa kitab, duduk di belakang selonjoran pula, subhanallah, mana mau berkah kalau kayak gini ya, tanpa ada uzur lah gitu. Kalau orang tua sih saya rasa wajar lah,
Kalau orang tua saya rasa wajar. Atau ketika kajian terlalu banyak buka HP, wah ini nggak pro banget kayak gini. Kajian majelis ilmu, balasan WhatsApp WhatsAppan gitu loh, atau Facebookan, atau lihat story IG segala macam. Oh ini nggak pro banget jadi penuntut ilmu. Sedangkan Cristiano Ronaldo, Lionel Messi kalau udah pro-pronya jadi atlet sepak bola, apakah juga Facebookan di atas lapangan hijau? Apakah juga IG-an Ronaldo di lapangan hijau? Ya. Padahal kalau nggak salah saya Ronaldo tuh ya follower terbanyak di dunia ya, IG-nya ya. Kalau sekali posting tuh duitnya langsung deret gitu. Tapi dia pro gitu loh, udah main ke lapangan setahun nggak perlu megang smartphone gitu lah. Kita subhanallah majelis hak Allah segala macam, tapi kadang nggak sadar gitu lah antara HP dan gadget tanpa ada keperluan yang sangat-sangat mendesak ya, atau terlalu banyak bercanda, ribut, masih bisik-bisik, ustadz dari depan segala macam. Wah ini subhanallah ya, atau ngelirik jam gitu loh, dan segala macamnya. Ini banyak banget kalau kita bahas masalah adab dalam menuntut ilmu. Kemudian poin selanjutnya, bahwasanya agar ilmu kita berkah atau agar jangan sampai nggak berkah, yaitu pahami kaidah para ulama. Para ulama mengatakan al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu agama itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Sebagian kita sekarang merasa cukup kalau udah dengerin streaming kayak gini. Sebagian kita udah merasa cukup kalau dengerin udah TV satelit gitu loh. Ada Roja TV, ada Aliman TV, ada Insan TV segala macam. Sekarang kan udah merasa cukup. Udah majelis taklim tuh sekarang anggapan dia. Tapi ketahuilah kata para ulama, ilmu itu yu'ta, didatangi. Ya, bukan mendatangi Anda begitu aja. Ini cuma fasilitas untuk memudahkan. Ya, ini penyebab ilmu Anda nggak berkah, sangat jarang menghadiri majelis ilmu, atau waliyazubillah nggak pernah sama sekali. Ya, ini musibah. Kemudian poin selanjutnya atau yang terakhir adalah ketahuilah bahwasanya agar ilmu kita berkah, belajar harus bertahap dan harus istiqomah. Jangan sampai menuntut ilmu itu nggak bertahap, terus nggak istiqomah, loncat sana loncat sini segala macam. Ya akhirnya membuat nggak istiqomah, futur segala macam, udah ditinggalin. Ini yang biasa terjadi di sebagian kita. Karena karena nggak paham harus bertahap, pelan-pelan ya, dan harus konsisten ya, sabar dan seterusnya. Itu saya rasa yang bisa saya sampaikan dari materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang sedikit tapi berkah. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk pertanyaan. Ya, kita buka pertanyaan atau tanya jawab. Bagi kawan-kawan yang ada pertanyaan, kami persilakan dikirim ke nomor yang sudah tertera di poster kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Pertanyaan yang kemarin ya, pada pertemuan yang lalu. Ustaz izin tanya, manakah yang lebih baik jika penuntut ilmu hanya mengikuti suatu kajian rutin, hanya membahas satu kitab agar lebih fokus, atau penuntut ilmu yang mengikuti setiap kajian yang ada, berbeda-beda kitab setiap bahasan? Nah, afwan kepanjangan, semoga Allah menjaga Ustaz, barakallahu fikum barakallah. Terima kasih atas pertanyaannya. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberkahi antum dan menjaga antum juga. Kalau dari yang saya pahami, satu sisi belajar suatu kajian rutin, membahas satu kitab agar lebih fokus, benar, bagus, nggak salah, dan harus antum pertahankan. Tapi di satu sisi lain pula, antum harus pahami bahwasanya manusia itu terkadang al-insanu ala nafsihi basirah. Kita itu paling tahu tentang diri kita, apa yang kita butuhkan, gitu loh. Ya, apa yang kita butuhkan. Maka silakan Anda ngikutin kajian yang Anda sesuai dengan kapasitas Anda, gitu loh. Anda ikutin kajian sesuai dengan kapasitas Anda. Jadi jangan gulu atau berlebihan, akhirnya semua dilahap gitu kan. Akhirnya kan ya semua kalau dilahap ya pasti bisa jadi muntah gitu kan.
atau nggak keterima gitu loh, dan tentunya banyak beban juga harus diamalkan. Maka sesuai dengan kadar Anda, kalau Anda mampu mungkin belajar juga fokus di satu kitab dan juga bahas di tempat lain gitu loh, atau ada pembahasan lain, maka silakan. Jadi seperti itu saran saya. Mana yang lebih baik, jadi Anda nimbang kemampuan Anda sendiri. Kalau memang benar-benar Anda mampu hanya satu kitab untuk bisa fokus, maka silahkan. Dan itu tetap lebih diutamakan adalah pembahasan tentang masalah hak-hak Allah, artinya tentang masalah tauhid, tentang iman kepada Allah. Ini yang lebih pertama dan utama, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Ustadz, jazakallahu khairan atas pemaparannya, wa jazakallahu khairan. Semoga Allah jaga antum, keluarga antum, dan seluruh umat muslim. Amin. Wa iyyakum. Ana ingin bertanya untuk ana yang baru hijrah, kitab-kitab apa saja yang disarankan untuk ana ini yang bisa dikatakan pemula dalam ilmu agama ini? Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Insyaallah taala ini ma'ruf atau udah banyak di kalangan kita, dan sebagian asatid kita juga membahas atau mengkajinya. Bisa mengikuti misalnya pembahasan-pembahasan seperti syarah usul salasa, 3 landasan pokok gitu kan. Itu pembahasan masalah akidah, tauhid, tentang mengenal Allah dan seterusnya. Dan termasuk juga pembahasan kita nanti insyaallah taala juga tahap pembahasan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya bisa diikuti dan juga disimak gitu kan. Dan pembahasan-pembahasan tentang tata cara ibadah atau hukum-hukum ibadah keseharian pada utamanya, itu yang harus antum pelajari. Juga masalah adab ya, adab-adab Islamiyah ya, agar antum bagaimana tahu bermuamalah kepada ini itu dan pada umumnya lah dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita ya hidup gitu kan. Itu yang saran saya untuk dipelajari. Ataupun nama-nama kitabnya banyak gitu kan. Contoh mungkin kalau yang sekitaran kota Pontianak dan sekitarnya, mungkin ada kajian seperti, saya lupa Ustaz siapa yang mengampunya, seperti mungkin Ustaz Ardis kalau nggak salah ya, saya lupa di masjid mana. Itu pembahasan Adabul Mufrad ya. Terus ada siapa lagi ya. Kalau saya bilang sih komplit sih di Pontianak ya, Pontianak Kuburaya lah sekitarnya, itu pembahasan-pembahasan kitab yang membahas dari berbagai macam segi agama, baik dalam dunia fikih, dunia adab, dunia tauhid, hak Allah, dan juga beliau juga bahas masalah Syama'il Muhammadiyah, tentang mengenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karakteristik beliau gitu loh. Itu tinggal Allah udah buka lebar gitu loh di kota kita. Tinggal pilih, seriusin. Kalau nggak mampu beli kitab ya nyatet ya. Kalau punya kuota ya mungkin ada rekaman live streamingnya ya, disimak gitu loh. Itu saran saya ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pertanyaan yang terakhir, Ustaz, Ana tertarik dengan konsep sedikit tapi berkah, tapi kan sebagaimana pembahasan Ustaz, zaman ini ilmu sudah dibuka oleh Allah, mau tidak mau kita bisa aksesnya jadi banyak dong ya. Nah, bagaimana konsep yang lebih baik untuk saat ini kita lakukan? Apakah fokus untuk belajar satu persatu materi, misalnya fokus dulu tauhid, nggak mau bergerak ke fikih dan lain-lain sebelum tauhid selesai, atau bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Seperti pertanyaan yang pertama tadi kami sampaikan, bahwasanya kita ini al-insanu ala nafsihi basirah. Kita ini paling basirah, bisa ngelihat mandang diri kita tuh seberapa gitu loh, seberapa mampu, seberapa kuat gitu loh. Maka kalau memang qadarullah, antum benar-benar cuma mampu kitab tauhid aja gitu misalnya, atau pembahasan tauhid aja, maka insya Allah nggak masalah. Tapi saya rasa enggak lah. Wong antum kan sekolah SD dulu belajar IPA, IPS juga kan ya? Ya enggak? Belajar matematika, belajar itu dipaksain lagi, dicekoki lah. Masa masalah agama nggak bisa dipaksain gitu kan? Padahal para ulama menegasin kalau tentang syariat ini perlu agak dipaksa gitu loh. Nggak bisa kayak lalai. Oh ada uzur nih gitu loh. Oh saya ngasih uzur nih nggak apa. Saya kan mampu cuma tauhid aja gitu. Nggak gitu juga gitu loh. Ya antum ya berjuang lah, berusaha. Jangan nyerah dengan keadaan dan semisalnya. Jadi antum lihat metode-metode atau tahap-tahap yang tadi saya sebutkan, tentang apa yang harus didulukan atau mana yang harus didahulukan segala macam
ya dipelajari, jangan terlalu apa namanya saklek gitulah. Padahal hidup antum juga nggak saklek-saklek amat gitu loh, dibawa enjoy aja gitu loh. Ya, apa istilah teman-teman kemarin apa? Just do it lah gitu ya. Apa? Udah lakuin aja gitu loh. Iya. Tapi itu mohon sama Allah, minta tolong sama Allah, seriusin gitu loh. Ya, jangan seriusinnya juga pas mau nikah doang gitu loh. Padahal kehidupan setelah pernikahan tuh butuh serius loh. Bukan main-main kan, kadang orang dijadikan meme itu kan nyeriusin dia gitu loh, nyeriusin si fulana. Padahal antum belajar agamanya juga harus kudu serius gitu loh. Nah, ini serius yang belajar fikih Asmaul Husna ya berusaha apa namanya? Ada kitab, ada apa namanya nyatet segala macam. Nah, kalau nggak salah teman-teman mau ngasih hadiah ya. Nah, sebagai penutup apa teman-teman insya Allah dari tim mau apa namanya memberikan hadiah ya, itu berupa kitab fikih Asmaul Husna, tapi insya Allah nggak bahasa Arab, kok tenang aja gitu kan, yang terjemahan bahasa Indonesia. Tapi syaratnya apa? Yang bisa apa namanya ngeresum kah? Ngeresum faidah dari yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Tapi jangan DM atau chat WhatsApp saya gitu kan, bilang Ustaz minta itunya dong bagannya gitu. Nah, itu kayak enakan banget. Tapi yang nyimak gitu loh, apa kajian ini baik dari live secara langsung ini atau mungkin diupload ke YouTube dan seterusnya, nanti silakan ke apa channel kita gitu ya. Dan apa namanya yang terpilih insyaallah taala dari tim kita akan milih dari ringkasan atau resume tersebut yang akan mendapatkan apa? Kitab fikih Asmaul Husna. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk tentunya berbagi dan berbuat kebaikan yang lainnya. Saya rasa demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.